Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifi Ali, NIM 204 10 50 379. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3 angkatan 2020. Nah, tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Nah, di sini saya akan membahas soal nomor 4 dan juga nomor 5. Nah, soal nomor 4 yang berbunyi, bagaimana pendapat Anda tentang masa depan peradaban Islam Nusantara? Nah, di sini menurut pendapat saya, masa depan peradaban Islam dan Islam Nusantara itu tergantung pada diri mereka sendiri. Mengapa demikian? Maksudnya yaitu tergantung pada masyarakat Muslim masyarakat Muslim Nusantara tersebut. Nah, di sini dalam kata lain, di salah satu buku yang pernah saya baca itu menyebutkan bahwa Islam Nusantara patut menjadi inspirasi peradaban dunia yang saat ini tengah terjadi konflik berkepanjangan berupa perang dan paham radikalisme yang tumbuh menjadi tindakan terorisme. Nah, dengan adanya itu kita patut bersyukur kepada Islam Nusantara. Dengan adanya banyak suku, adat, pulau, dan juga budaya yang ada di Indonesia, tapi Islam Nusantara tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan terpecah belahnya umat Islam itu sendiri. Nah, di sini dengan adanya itu kita patut bersyukur menjadi bagian dari Islam Nusantara. Nah, jadi bagaimana Islam Nusantara di masa depan? Nah, dengan adanya julukan bahwa Islam Nusantara patut menjadi inspirasi dunia, kita harus dapat mempertahankannya dan juga tak lupa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan seperti sholat, zakat, dan juga puasa, dan juga yang lainnya. Nah, dengan di era globalisasi seperti sekarang ini, Islam Nusantara harus tetap ikut dalam perkembangan zaman yang ada, karena itu merupakan salah satu hal penting yang patut diikuti agar Islam Nusantara juga mendapat ilmu pengetahuan yang lebih tentang dunia. Nah, agar Islam Nusantara tidak ketinggalan dengan kemajuan yang ada di dunia. Dan maka dari itu, Islam Nusantara tetap seimbang antara urusan dunia dan juga akhirat. Jadi, kita tidak perlu bimbang tentang masa depan peradaban Islam di Nusantara itu. Nah, balik lagi kepada diri kita sendiri, mau dibawa kemana peradaban Islam Nusantara itu. Nah, dan meskipun kita berada di zaman yang modern, meskipun sekarang kita berada di zaman yang modern ini, harapannya yaitu untuk kedepannya kita tidak melupakan nilai-nilai ajaran Islam seperti sholat, puasa, dan yang lain-lainnya. Dan karena nilai-nilai dasar ajaran Islam tersebut telah terbukti menjadi material dasar ataupun fondasi umat Islam dalam membangun peradaban Islam Nusantara yang gemilang seperti pada saat ini. Itu untuk penjelasan nomor 4, dan untuk soal nomor 5 yaitu di sini berbunyi, jelaskan pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq yang berpengaruh dan berkontribusi luas untuk negara Indonesia. Nah, di sini pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq yang berpengaruh dan berkontribusi luas untuk negara Indonesia yaitu terdapat di pemikirannya tentang relasi Islam dan Pancasila. Nah, di sini menurut beliau dalam hubungan agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan. Tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lainnya. Nah, di sini bagi Kiai Haji Ahmad Siddiq sendiri sungguh tepat kebijakan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan sebaliknya agama tidak akan dipancasilakan. Nah, di sini walaupun dalam pelaksanaannya memang tidak mudah untuk diterapkan. Nah, di sini pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq ini berpengaruh dan berkontribusi luas untuk negara Indonesia. Mengapa demikian? Nah,
Bagaimana tidak, pada saat itu juga ijtihad Kiai Haji Ahmad Siddiq perihal hubungan harmonis Pancasila dan Islam itu yang kemudian menjadi keputusan resmi dari sikap NU pada Munas atau Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo pada 1983 tentang penerimaan Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah dan juga akhlak Islam ahli sunnah wal jamaah. Nah, di sini maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syarat Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dengan demikian tidak perlu adanya inspirasi lagi untuk mendirikan negara Islam karena nilai-nilai dan inspirasi Islam telah terdeskripsikan di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, demikian pembahasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.